Pernahkah kamu merasa dunia seolah sedang menguji kesabaranmu? Kamu baru bangun, lalu dihujani komentar negatif. Di jalan, kamu disalib tanpa ampun. Di tempat kerja, rekanmu membuat kesalahan yang sama untuk kesekian kali dan kamu hanya ingin berteriak. Tapi tunggu, apa jadinya jika kamu bisa tetap tenang? Jika kamu bisa menahan amarah itu, bahkan mengubahnya menjadi kekuatan. Di video ini, kita akan menjelajahi satu pertanyaan besar: bagaimana jika kita bisa mengendalikan kemarahan dengan stoikisme? Sebuah filosofi kuno yang mampu membuat para kaisar tetap bijak di tengah perang dan mungkin bisa membantu kita menghadapi perang kita sendiri di dalam diri. 1. Memahami kemarahan. Memahami kemarahan bukan sekadar mengenali rasa marah itu sendiri, tetapi menyelami asal-usulnya. Kemarahan seringkali muncul bukan dari situasi itu sendiri, tetapi dari harapan kita terhadap bagaimana dunia seharusnya berjalan. Kita berharap orang lain menghormati kita, bertindak adil, atau berpikir seperti kita. Ketika kenyataan tidak memenuhi harapan itu, maka muncul rasa frustrasi, dan dari sanalah kemarahan lahir. Jadi, kemarahan seringkali lebih berkaitan dengan interpretasi kita terhadap suatu peristiwa, daripada peristiwa itu sendiri. Kemarahan adalah emosi yang sangat manusiawi, tetapi juga sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Ia bisa muncul dalam sekejap, tapi dampaknya bisa bertahan lama. Sebuah kalimat kasar bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Sebuah keputusan impulsif bisa menghancurkan karir atau reputasi. Maka, memahami kemarahan adalah langkah pertama untuk tidak menjadi budak dari emosi kita sendiri. Ini bukan tentang menekan amarah, tapi tentang memahaminya, menyadari kapan ia muncul, mengapa, dan bagaimana seharusnya kita meresponsnya dengan bijak. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menyadari betapa destruktifnya kemarahan jika dibiarkan lepas kendali. Bagi mereka, kemarahan bukanlah tanda kekuatan, tetapi kelemahan, karena orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya, bukan orang lain. Memahami kemarahan berarti menyadari bahwa kita memiliki pilihan, membiarkannya mengendalikan kita, atau kita yang memegang kendali atasnya. Dan kendali itu dimulai dari kesadaran. 2. Emosi dalam pandangan Stoik. Dalam pandangan Stoik, emosi bukanlah musuh, melainkan sinyal. Emosi muncul sebagai respons terhadap penilaian kita terhadap suatu kejadian. Ketika kita menganggap sesuatu sebagai buruk, menyakitkan, atau tidak adil, maka muncullah emosi negatif seperti marah, kecewa, atau takut. Tetapi para filsuf Stoik menekankan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang menyebabkan penderitaan, melainkan cara kita memaknainya. Oleh karena itu, tugas utama seorang Stoik bukanlah menghilangkan emosi, tapi menyelidiki sumbernya dan memperbaiki cara berpikir yang melahirkannya. Stoikisme membedakan antara emosi yang tidak sehat, passions, dan emosi yang rasional. Emosi yang tidak sehat lahir dari penilaian keliru, misalnya menganggap kehilangan materi sebagai bencana, atau menilai penghinaan orang lain sebagai ancaman terhadap harga diri. Sebaliknya, Stoik mengizinkan dan bahkan mendorong munculnya emosi yang selaras dengan akal sehat, seperti welas asih, ketenangan, dan rasa hormat. Jadi, Stoikisme tidak mengubah kita menjadi manusia dingin tanpa perasaan, melainkan membentuk kita menjadi pribadi yang merasa dengan kebijaksanaan.
Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tetapi cara kita menilainya. Dari kutipan ini, kita belajar bahwa kita punya kekuatan untuk menata ulang pikiran kita terhadap emosi. Alih-alih melawan emosi secara langsung, para Stoik mengajak kita untuk menata kembali persepsi, menyadari bahwa banyak hal yang membuat kita kesal sebenarnya tidak layak menguasai hidup kita. Emosi bukan untuk ditolak, tapi untuk dipandu. Dan itulah seni hidup menurut para Stoik. 3 teknik Stoik mengendalikan kemarahan. Para filsuf Stoik tidak hanya bicara tentang emosi dalam teori, tapi juga menyediakan teknik praktis untuk mengelola kemarahan. Salah satu teknik yang paling terkenal adalah premeditatio malorum, yaitu latihan membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Di pagi hari, seorang Stoik akan mempersiapkan dirinya secara mental. Hari ini aku mungkin akan dihina, dicurangi, diabaikan. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar saat hal itu benar-benar terjadi, ia tidak terkejut. Ia sudah siap secara batin, dan kemarahan pun kehilangan kekuatannya karena tak lagi datang tiba-tiba. Teknik kedua yang sangat penting adalah pemahaman tentang dikotomi kendali. Ini adalah prinsip bahwa ada 2 jenis hal dalam hidup, yang bisa kita kendalikan, dan yang tidak. Perkataan orang lain, cuaca, atau perlakuan yang kita terima, semua itu di luar kendali kita. Tapi pikiran, sikap, dan respons kita terhadap semua itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan kita. Seorang Stoik belajar untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa ia atur, dan melepaskan keterikatan emosional terhadap hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Dengan begitu, kemarahan kehilangan cengkeramannya. Terakhir, Stokisme mengajarkan pentingnya jeda, ruang kecil antara stimulus dan respons. Saat kita merasa kemarahan mulai naik, jangan langsung bereaksi. Tarik napas. Hitung sampai 10. Sadari bahwa kita punya pilihan. Apakah akan menanggapi dengan emosi atau dengan kesadaran? Marcus Aurelius sering mencatat di jurnalnya bahwa kita bisa menolak untuk berpikir buruk tentang sesuatu. Dan jika kita tidak memikirkan hal itu secara buruk, maka tidak ada alasan untuk marah. Dalam jeda itu, kita menemukan kebebasan. Dan dalam kebebasan itulah, terdapat kendali sejati atas diri. 4. Cerita reflektif. Namanya Arya. Seorang pria biasa, pekerja kantoran, tinggal di kota yang penuh tekanan. Setiap hari ia berangkat kerja melintasi kemacetan, sambil menahan frustrasi karena suara klakson yang tak henti, orang yang menyerobot jalur, atau pengendara yang berhenti sembarangan. Di kantor, tekanan bertambah. Atasan sering menyalahkannya atas hal-hal di luar tanggung jawabnya. Rekan kerjanya lamban, suka menunda. Arya semakin mudah tersulut. Sekali 2 kali ia membentak. Lama-kelamaan, ia menjadi pribadi yang meledak-ledak. Di rumah, istrinya jadi sasaran. Anaknya menghindar. Suatu malam, Arya tak bisa tidur. Ia merasa bersalah atas kata-katanya sendiri. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia merasa tak mampu mengendalikan dirinya. Dalam keheningan malam, ia membuka video tentang stakisme, sebuah konsep yang sebelumnya asing baginya. Di sana, ia mendengar kutipan dari Marcus Aurelius,
Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan bahwa kamu akan bertemu orang-orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih, tidak jujur. Tapi ingat, mereka hanyalah manusia, sama sepertimu. Kata-kata itu menamparnya. Arya sadar, dia bukan korban dunia. Dia adalah korban pikirannya sendiri. Sejak malam itu, Arya mulai berubah. Perlahan, tidak dramatis, tapi nyata. Ia mulai membaca jurnal Marcus Aurelius setiap pagi. Ia menulis pikirannya setiap malam, memeriksa reaksi emosionalnya. Saat mulai kesal, ia menarik napas lebih dalam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hal yang bisa kukendalikan? Ketika temannya di kantor mengulang kesalahan, Arya tetap menegur, tapi dengan nada datar dan mata jernih. Saat anaknya membuat kesalahan, ia duduk dan mengajak bicara, bukan membentak. Arya belum sempurna, tapi ia tidak lagi dikuasai oleh kemarahan. Ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, damai. 5. Jika kita semua bisa mengendalikan kemarahan. Bayangkan dunia di mana setiap orang bisa mengendalikan kemarahannya. Jalanan yang biasanya penuh dengan teriakan dan emosi, kini hanya dipenuhi suara kendaraan dan kesabaran. Ketika seseorang membuat kesalahan, yang muncul bukan caci maki, tapi pengertian. Kita tidak lagi bereaksi karena ego yang terluka, melainkan merespons dengan kebijaksanaan dan kejelasan. Dunia mungkin tetap kacau di luar, tapi batin manusia bisa tetap tenang di dalam. Dan dari ketenangan itulah, muncul ruang bagi solusi, bukan pertikaian. Jika kita semua bisa mengendalikan kemarahan, hubungan akan menjadi lebih sehat. Keluarga tidak akan lagi menjadi tempat pelampiasan, tapi tempat pulang yang penuh pengertian. Di tempat kerja, konflik bisa diselesaikan dengan dialog, bukan dendam. Media sosial tidak akan lagi menjadi ladang kemarahan anonim, tapi ruang berbagi pemikiran yang dewasa. Kita akan berhenti saling menyakiti hanya karena perbedaan pandangan. Karena kita sadar, kita tidak harus menang dalam setiap perdebatan, kita hanya perlu tetap waras dan manusiawi. Stoikisme tidak menjanjikan dunia tanpa masalah, tapi mengajarkan kita cara hidup di dalamnya tanpa hancur. Jika kita semua bisa memeluk prinsip-prinsip ini, maka dunia tidak akan berubah karena sistem, tapi karena individu yang memilih untuk berpikir jernih. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Dan ketika satu orang berubah, dunia di sekitarnya ikut berubah, pelan, tapi pasti. Itulah kekuatan stoikisme. Dan itulah kekuatan mengendalikan kemarahan. Jadi, pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita mau menjadi penguasa atas diri sendiri? Atau Buddha dari amarah yang sesaat? Kemarahan tidak akan pernah benar-benar hilang dari hidup kita. Ia akan terus muncul, menyelinap dari celah-celah kekecewaan, ketidakadilan, atau rasa sakit. Tapi yang membuat perbedaan besar adalah apa yang kita lakukan ketika rasa itu datang. Apakah kita memilih untuk meledak dan menyesal? Atau menarik napas, memahami, dan menjawab dengan akal? Stoikisme memberi kita alat, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka juga sedang berjuang melawan amarah yang diam-diam menyiksa. Dan bersama, kita bisa belajar untuk menjadi lebih tenang, lebih kuat dan lebih manusiawi.